Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di video vlog sederhana ini. Di video ini saya ingin menunjukkan hasil perekaman video menggunakan Samsung S24 FE atau Fans Edition. Di video kali ini ya mungkin saya harap bisa membantu buat teman-teman yang ingin meminang HP ini dan mempertimbangkan untuk kualitas kameranya ya, terutama untuk perekaman video, mungkin untuk keperluan vlogging atau keperluan konten lainnya. Jadi seperti inilah ya hasil dari perekaman Samsung S24 FE. Di sini saya menggunakan resolusi yang standar FHD 60 fps. Jadi sebenarnya untuk HP ini masih bisa merekam dengan resolusi yang lebih tinggi, bahkan sampai 4K ya. Tapi untuk FPS-nya tidak sampai 60. Nah, di sini saya coba arahkan ke langitnya seperti apa. Warnanya lumayan pekat, biru dan putihnya lumayan jelas ya. Nah, ini sekarang jam setengah 7 pagi. Saya lagi jalan-jalan santai di bundaran Burung Kota Sampit. Dan ini stabilisasinya aktif, namun bukan yang hyper smoothnya ya. Ini hanya stabilisasi standar bawaannya. Walaupun sebenarnya bisa atau ada fitur hyper smoothnya, tapi tidak saya pakai, bahkan jarang sekali saya pakai. Karena ketika kita mengaktifkan fitur tersebut, resolusinya tidak bisa sampai tinggi dan FPS-nya juga tidak bisa sampai tinggi. Kalau tidak salah itu mentok di Full HD 30 fps saja. Memang lebih goncangannya lebih tidak terasa, namun kalau untuk karena FPS rendah jadi kurang smooth lah, masih terlalu terlihat patah-patah. Ini saya handle cuman pakai tangan saja, tanpa gimbal, tanpa tripod, murni pakai tangan. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kualitas stabilisasinya. Ini saya sambil berjalan santai. Dan untuk mikrofonnya ini saya tidak menggunakan mikrofon tambahan atau eksternal, murni menggunakan mic dari bawaan HP itu sendiri ya. Saya lagi menaiki tangga. Ya, teman-teman bisa nilai sendirilah bagaimana untuk kualitas gimbalnya ya. Bagaimana, sudah baikkah dalam meredam goncangan-goncangan. Ini saya arahkan ke matahari ya nih. Nah, ini arah matahari ke arah timur. Bagaimana untuk kemampuan dalam menangkap HDR-nya ya. Dan ini nanti saya akan upload langsung di YouTube tanpa proses editing, tanpa proses rendering, supaya teman-teman melihat hasil aslinya ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman menonton video ini dengan mengatur ke pengaturan menonton resolusi yang paling tinggi ya, agar teman-teman benar-benar bisa melihat secara maksimal lah ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk upload di YouTube itu sendiri pun sudah mengalami sedikit render dari YouTube-nya itu sendiri ya, tapi lebih minimalis lah daripada untuk diedit. Nah, ini bundaran Burung Kota Sampit. Di bawah, coba saya tekan di layarnya untuk fokus pada satu titik ya. Nah, ini ketika saya fokuskan lebih terang. Nah, ini ya. Coba saya fokuskan ke langitnya, saya tekan fokuskan ke langit. Nah, ini fokus ke langit. Saya fokuskan lagi ke jalanannya. Oke. Coba saya kunci sedikit ya untuk di jalanannya. Ya, saya kunci. Nah, seperti inilah hasilnya. Ini menghadap matahari ya, ke arah timur. Apakah untuk shadownya bisa diantisipasi dengan baik?
Oke, saya lepas kuncinya. Saya fokuskan lagi ya. Sekarang coba kita ke arah yang membelakangi matahari. Nah, ini membelakangi matahari ya. Bahkan saya berada di bayangan dari tubuhnya. Jadi untuk cahaya lebih redup. Di situ ada Masjid Islamic Center, Masjid Agung Wahyu Al Hadi dan Islamic Center di Kota Sampit. Saya coba fokuskan di masjidnya. Oke, saya sudah fokuskan. Bagaimana untuk kualitas dari HDR-nya? Langitnya biru. Kalau saya lihat di sini lebih biru ya, lebih biru dari aslinya. Coba saya fokuskan di langitnya. Saya akan fokuskan, saya akan sentuh di bagian langitnya. Oke, tidak ada perubahan. Nah, jadi seperti itu ya. Saya fokuskan lagi ke masjidnya. Oke, sedikit mengalami pencerahan di bagian masjidnya. Nah, ini menghadap ke arah barat serong ke utara dikit. Ini, nah seperti inilah bagaimana warna daunannya, warna langitnya, teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Untuk stabilisasinya dan lain sebagainya, teman-teman bisa nilai sendiri. Saya akan coba turun di tangga ini ya. Lihat untuk stabilisasinya bagaimana. Saya akan coba turun di tangga, jalan biasa. Oke. Nah, ini jadi buat teman-teman yang ingin meminang Samsung S24 FE ini, sebenarnya melihat dari budget sendiri ya. Kalau teman-teman ingin merasakan HP flagship dengan budget yang mungkin masih kurang, kalau mau beli yang di atas S24 FE ini, kalau saya pribadi sih jangan ragu ya untuk ambil S24 FE ini. Apalagi saya duduk dulu ya. Apalagi kalau untuk harga sekarang sudah lumayan turun ya untuk harganya. Kalau nggak salah itu sekitar antara 7 sampai 8 juta untuk harga yang RAM 8 250 kalau nggak salah ya. Seperti itu saya ini. Kalau teman-teman bisa dapat yang lebih murah itu bisa sebenarnya yang cari yang open box ya, open box tapi bukan pemakaian, open box dari counternya biasanya harganya lumayan terjangkau. Beruntung bisa dapat di harga kisaran harga 6 juta. Kalau saya kan pemakaian mungkin ya di rentang harga sekitar 5 sampai 6 juta kalau saya kan pemakaian ya. Memang digadang-gadang untuk S24 FE ini katanya sih ya, walaupun saya tidak membandingkan dengan unitnya, katanya pesaing untuk IP13. Tapi saya nggak berani bilang bagus mana hasil kameranya karena saya juga tidak atau belum pernah mencoba IP13. Nah, tapi untuk S24 FE ini saya sudah merasa puas, bahkan sangat puas sekali untuk terkhusus untuk kameranya ya, karena saya tidak terlalu fokus untuk gaming atau untuk performa yang multitasking banget, tidak. Saya beli unit ini murni untuk keperluan konten video. Nah, jadi seperti itu ya. Saya jalan lagi, teman-teman bisa lihat sendiri apakah HP ini masih layak untuk dibeli di tahun 2025. Sudah memasuki pertengahan tahun bahkan ya. Memang kalau dari segi umur, mulai dari peluncurannya, unit ini sudah lumayan tua sebenarnya ya. Tapi untuk kepamoran sampai sekarang masih banyak yang cari. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja untuk video kali ini. Semoga video sederhana ini membantu teman-teman ya pada umumnya, dan khususnya untuk yang pengen meminang Samsung S24 FE ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe kalau video ini membantu teman-teman, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.